Saya Ade Asdilah, NIM D1B1200033, mahasiswi dari kelas A S1 Farmasi, Angkatan 2020 Universitas Megareski. Adapun video ini dibuat untuk pemenuhan mata kuliah saya yaitu wawasan ilmu farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 poin penting. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi farmasi. Apa sih definisi farmasi itu? Nah, farmasi merupakan salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kedokteran dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat dalam bentuk tertentu sehingga dapat dijadikan obat untuk suatu penyakit. Nah, menurut Dr. Andes Haji Syamsuni, farmasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, meracik, menyampur, memformulasi, mengidentifikasi, mengombinasi, menganalisis, dan menstandarkan obat serta sifat-sifat obat beserta pendistribusian dan penggunaannya secara aman. Ada yang beranggapan bahwa ilmu ini mengandung seni, maka dapat diartikan bahwa ilmu resep merupakan ilmu yang mempelajari tentang seni meracik obat atau art of drug compounding, terutama dalam pelayanan resep dokter. Kedua yaitu sejarah farmasi. Nah, farmasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon yang berarti racun atau obat. Maksudnya akan menjadi obat jika penggunaannya sudah tepat. Namun apabila penggunaannya tidak tepat, maka akan berpotensi jadi racun. Ilmu farmasi sendiri belum dikenal pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal dengan Bapak Ilmu Kedokteran pada tahun 460 sebelum Masehi sampai 370 Masehi. Pada zaman ini, dokter tidak hanya berperan untuk mendiagnosa suatu penyakit, namun dokter juga berperan untuk membuat atau meracik obat layaknya seorang apoteker. Namun, seiring dengan perkembangannya zaman dan teknologi, problematikanya mulai bermunculan, entah itu karena formulanya ataupun cara pembuatannya, sehingga dibutuhkan seseorang yang mendalami keahlian dalam membuat dan meracik obat. Sehingga pada tahun 1240, Raja Jerman Frederick II menyadarinya dan mengeluarkan maklumat untuk dipercayai di antara kedokteran dan kefarmasian. Nah, maklumat ini sekarang disebut dengan Tu Decret Silicis. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang menyebar luas di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mula-mulanya, ilmu pengobatan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang didapatkan dari keluarganya secara turun-temurun. Di Cina sendiri, para tabib mendapatkan ilmunya dari keluarganya secara turun-temurun. Sedangkan di Yunani, yang disebut sebagai tabib adalah pendeta. Dalam legenda Yunani kuno, Aesculapius atau dewa pengobatan memerintahkan Hygieia untuk membuat obat yang telah ia racik. Sedangkan di Mesir, pekerjaan kefarmasian dibagi menjadi 2, yaitu yang mengunjungi orang sakit dan yang tinggal di kuil menyediakan racikan obat. Pada abad ke-7 di Arab, ilmu farmasi yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan Arab sudah menyebar luas sampai ke Eropa. Pada zaman ini, sudah dibedakan antara peran herbalis dan peran kedokteran berdasarkan maklumat dari Raja Frederick II di Jerman. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk pendidikan farmasi. Yang pertama yaitu SMK Farmasi, lama masa studinya selama 3 tahun. Dan yang kedua yaitu D3 Farmasi yang dirancang selesai selama 3 tahun dan akan mendapatkan gelar AMD FM. Dan yang ketiga yaitu S1 Farmasi yang dirancang selesai selama 4 tahun dan akan mendapatkan gelar SSI Prodi Sains dan Teknologi Farmasi, dan SFAR Prodi Farmasi Klinik dan Komunitas. Dan yang keempat yaitu program apoteker yang dirancang selesai selama 1 tahun dan akan mendapatkan gelar APT. Yang kelima yaitu S2 Farmasi, lama studinya sekitar 2 tahun dan akan mendapatkan gelar Master Sains. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu program S3 atau doktoral yang masa studinya kurang lebih 3 tahun dan akan mendapatkan gelar doktor. Itulah tadi
penjelasan saya tentang ketiga-tiganya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.